Selanjutnya kita akan kalau kita sudah mempelajari mengenai analisa regresi linear, kita akan mempelajari analisa korelasi linear. Apa sih analisa korelasi linear? Analisa korelasi linear itu dilakukan dengan tujuan untuk mengukur hubungan linear antara dua variabel. Kemudian dia tidak membedakan variabel terikat dan juga variabel bebas. Berbeda dengan analisa regresi linear, dia membedakan dua variabel, yaitu variabel terikat dan bebas. Sedangkan di analisa korelasi linear dia tidak ada, sehingga dia akan menentukan seberapa tingkat hubungan antara variabel tersebut. Untuk mengukur hubungan antara dua variabel terdapat suatu ukuran yang disebut sebagai koefisien korelasi, yang mana simbolnya yaitu R kecil. Nilai R kecil berkisar antara plus 1 sampai dengan minus 1. Nilai R yang positif atau plus ditandai oleh nilai B yang positif. Sebaliknya nilai R yang negatif ditandai oleh nilai B yang negatif. Jika R mendekati plus 1 atau mendekati minus 1, maka X dan Y memiliki korelasi linear yang tinggi. Jika nilai R sama dengan plus 1 atau R sama dengan minus 1, maka X dan Y memiliki korelasi linear yang sempurna. Jika nilai R sama dengan 0, maka X dan Y tidak memiliki hubungan linear. Maka kita harus melakukan analisa regresi untuk yang non-linear. Mungkin bisa menggunakan analisa regresi eksponensial. Kemudian ada juga yang disebut sebagai koefisien determinasi atau R besar, yang mana memiliki formula R kecil kuadrat. Persamaan matematika korelasi linear yaitu sebagai berikut. R kecil sama dengan N kali sigma XI dikurangi sigma XI dikalikan sigma YI dibagi akar N kali dalam kurung sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma XI kuadrat dikalikan akar dari N kali sigma YI kuadrat dikurangi dalam kurung sigma YI kuadrat. Sedangkan untuk menghitung koefisien determinasi atau R besar, kita tinggal mengkuadratkan nilai R tadi, R kuadrat. Kemudian, ini simpel saja ya, kalau kita sudah mempunyai data-data seperti yang kita sudah lakukan di analisa regresi linear, maka kita tinggal menghitung R dengan memasukkan data-data tersebut yang tidak jauh berbeda dengan analisa regresi linear, sehingga kita bisa menentukan R-nya berapa, R kecil berapa, R kuadratnya, R kecil kuadrat atau R besar itu seberapa. Untuk itu, silakan Anda kerjakan tugas yang kedua, yaitu tentukan nilai R kecil dan R besar untuk kasus contoh 11.1, sehingga tugasnya ada dua. Tugas yang pertama yaitu tentang standard error of estimation SYX, SA, SB. Tugas yang kedua yaitu menghitung nilai R kecil dan R besar untuk kasus contoh 11.1. Silakan kerjakan tugasnya ya. Tugas tersebut Anda bisa akses pada MyITS Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perkuliahan mengenai analisa regresi linear dan korelasi linear. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.